Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat sehat, sehingga kita bisa kembali memasuki bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Salawat dan salam tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan menerangkan mengenai beberapa fase yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu adalah fase rahmat. Rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada semua makhluknya, termasuk kita manusia. Rahmat Allah merupakan anugerah yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama Ramadan adalah fase yang berat karena umat Islam menghadapi perubahan kebiasaan diri. Ini sebagai ujian terberat dalam mencapai suatu tingkat ketakwaan, namun paling banyak mendapatkan pahala. Pada fase ini dibukakan pintu rahmat yang seluas-luasnya. Dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Untuk fase yang kedua di bulan Ramadan yaitu adalah fase maghfirah atau ampunan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan dan mengingatkan agar umat Islam selalu mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di hari 10 kedua Ramadan ini. Maghfirah itu diberikan khusus di waktu tersebut demi keselamatan orang yang berpuasa dari dosa yang telah dilakukannya sebagai bentuk dari kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi orang yang hingga memasuki sisa waktu terakhir di 10 hari kedua Ramadan, dia tidak memiliki keinginan yang kuat menyambut tawaran ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan teruntuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ibadah puasa Ramadan sendiri, kita dilatih untuk mencapai tingkat orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Kita semua berharap semoga selepas Ramadan pergi meninggalkan kita menjadi pribadi yang bertakwa dan mendapat kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan fase yang terakhir yaitu 10 hari terakhir sebagai fase pembebasan dari api neraka. Sebagaimana diriwayatkan oleh seorang sahabat, adalah bulan Ramadan, awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. 10 hari terakhir ini merupakan penutup atau pemungkas dari bulan Ramadan. Sedangkan amal perbuatan itu tergantung pada akhirnya. 10 hari terakhir Ramadan harus dilalui umat muslim dengan mencurahkan daya dan upaya untuk meningkatkan amaliyah ibadah. Dalam 10 hari terakhir Ramadan juga diturunkannya malam Lailatul Qadar. Al-Quran dan hadis sahih menunjukkan bahwa Lailatul Qadar boleh jadi di sepanjang bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 3-5 yang berbunyi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dan sejahteralah pada malam itu sampai terbit fajar. 10 hari terakhir di bulan Ramadan amatlah disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, dahulu Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, lebih daripada bersungguh-sungguh beliau di hari-hari lainnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Juga Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dahulu Nabi SAW apabila telah memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cukup yang saya berikan pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya, karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan bisa bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.